Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa anak-anakku semua. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman Islam yang kuat, sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita yaitu dalam rangka Matsama. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir bagi kalian. Saya berharap kegiatan Matsama ini mampu memberikan pengalaman belajar kepada kalian sehingga ke depan nanti kalian bisa mengikuti kegiatan belajar di madrasah ini dengan baik. Nah, di sini anak-anak di hari yang terakhir ini Bu Suci akan membawakan sebuah tema yang tidak asing lagi dalam kehidupan kalian, yaitu kiat sukses belajar di madrasah. Jadi kata-kata belajar ini sudah Anda alami sejak Anda lahir sampai sekarang. Yang nama belajar itu harus terus Anda lakukan. Nah, nanti bagaimana kalian itu bisa sukses belajar di Madrasah Ar-Rasyidiyah tercinta ini. Nah, langsung saja ya. Ada beberapa langsung saja untuk kiat sukses belajar di madrasah yang akan kita bahas hari ini, yaitu bahwa belajar itu adalah gerbang menuju kalian sukses. Jadi tidak ada orang yang sukses itu tanpa belajar. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus rajin belajar. Nah, belajar itu ada 3 tahapan. Yang pertama, bahwa belajar itu sebagai sebuah beban. Mungkin Anda nanti bisa mengevaluasi selama ini Anda belajar ini masuk pada kategori yang mana. Yang pertama adalah beban. Mengapa dikatakan beban? Karena Anda merasa berat melakukan belajar. Anda merasa terbebani dengan belajar. Sehingga mungkin hasilnya juga tidak maksimal karena Anda belajar ini dengan sangat terpaksa. Dan yang kedua adalah belajar itu sebagai sebuah kewajiban. Karena Anda anak sekolah diwajibkan belajar oleh kedua orang tua kamu, oleh bapak dan ibu guru kamu, sehingga kamu melakukan belajar ini hanya untuk memenuhi sebuah kewajiban dari mereka, dari tuntutan mereka. Sehingga kalian tidak senang dengan belajar ini karena terpaksa. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan ini anak-anak semuanya sudah masuk pada kategori yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kalian merasa butuh dengan belajar. Sama halnya seperti kalian makan. Jadi kalau nggak makan kalian akan mati. Sama juga kalian dengan belajar. Kalau nggak belajar otak sampean akan mati. Sehingga Anda senang belajar. Sehingga Anda butuh dengan belajar. Nah, kalau Anda sudah masuk pada kategori yang ketiga, Anda butuh dengan belajar. Saya yakin belajar kalian akan sangat menyenangkan. Nah, kita masuk kepada kiat kita untuk belajar. Yang pertama yaitu memilih tempat yang nyaman. Sudahkah anak-anak selama ini kalau belajar memilih tempat yang nyaman? Mungkin tidak harus di kamar. Mungkin kalau di kamar, kamarnya mungkin bisa didesain, ada gambar-gambar di situ sesuai dengan impian kalian, sehingga kamar kalian menyenangkan. Atau mungkin belajar di ruang tengah, atau di teras, atau di belakang rumah. Silakan kalian cari tempat yang paling nyaman menurut kalian untuk belajar. Nah, terus yang kedua, tentukan waktu yang efektif untuk kalian belajar. Jadi pilih waktu yang menurut kalian tepat untuk kalian belajar. Mungkin bisa sehabis subuh, atau sehabis maghrib, atau sebelum asar kalian sudah belajar. Jadi pilih waktu yang menurut kalian sesuai dengan keinginan kalian. Terus yang ketiga, tentukan metode belajar yang kalian senangi. Mungkin kalau belajar kalian sambil menggambar mungkin, atau membaca sambil memberikan tanda-tanda kalimat-kalimat yang penting, Anda beri warna dan lain sebagainya, sehingga Anda memilih suatu hal, cara yang tepat untuk kalian belajar. Pilih yang senang menurut kalian ya. Jadi metode belajarnya satu orang dan orang yang lain tidak sama, terserah kalian yang paling kalian anggap senang untuk kalian. Terus yang selanjutnya adalah disiplin. Nah, ini yang paling utama, disiplin. Karena disiplin adalah salah satu modal kita untuk sukses juga. Jadi disiplin waktu dalam kalian belajar. Kalau sudah dijadwal waktu belajar, maka kalian harus melaksanakannya. Jadi tidak boleh tidak disiplin.
Jadi menyisihkan waktu yang sudah Anda alokasikan untuk belajar, ini harus Anda lakukan. Nah, terus yang selanjutnya adalah membuat catatan materi. Jadi ketika kalian bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, kalian sudah membuat ringkasan materi dari materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru hari itu. Sehingga nanti akan mempermudah dalam kalian belajar. Terus yang selanjutnya ini yang paling asik ya. Ketika kalian belajar jangan lupa menyediakan air minum yang banyak, air putih yang banyak sehingga kalian tidak dehidrasi. Mungkin juga bisa ada snack yang mungkin sebagai pendamping dari air minum sehingga kalian akan lebih bersemangat ya, karena ada snack, ada air putih sehingga energi kalian juga akan maksimal. Terus yang selanjutnya kebiasaannya ini ya jangan dilakukan ya. Kiat yang selanjutnya adalah jangan belajar borongan atau wayangan kayak Pak Dalang itu. Jadi kalau sudah mau ujian tengah semester atau pas semester belajar semuanya. Tidak. Jadi belajarlah sedikit demi sedikit setiap hari dengan disiplin waktu tadi. Sehingga nanti pas ujian kalian sudah tinggal mudah belajarnya. Tidak terlalu banyak membaca semalam suntuk Anda belajar. Nah itu ya, jadi jangan borongan dalam belajarnya. Terus yang selanjutnya adalah banyak diskusi dengan teman-teman kalian. Jadi kalau sampai di sekolah mungkin Anda bisa bertanya kepada teman kalian, bisa berdiskusi dengan teman kalian. Jadi menjadi anak-anak yang mempunyai sosial yang tinggi dengan teman-temannya, tidak individualis. Jadi kalau tidak bisa atau tidak tahu ya belum paham silahkan bertanya kepada temannya. Yang selanjutnya juga ini adalah suka bertanya itu tadi karena orang yang tidak mau bertanya itu akan sesat di jalan. Jadi berdiskusi itu jangan malu dengan temannya, belajar berbicara, belajar menyampaikan pendapat membahas tentang pelajaran. Dan saya berharap nanti ketika kita sudah tidak daring lagi, anak-anak masuk ke madrasah ini mempunyai kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi sehingga akan membawa kemajuan, membawa prestasi untuk kalian semua. Nah, untuk kiat yang selanjutnya adalah yang paling paripurna adalah mencintai pelajaran. Jadi jangan sampai kalian nanti belajar tanpa cinta. Katakan cinta pada pelajaran. Katakan cinta kepada Bapak dan Ibu guru yang menyampaikan pelajaran tersebut. Jadi jangan pernah benci dengan pelajaran yang kalian pelajari. Apalagi benci dengan Bapak dan Ibu guru yang menyampaikan. Jadi yang paling terakhir, kesimpulan terakhir itu mencintai pelajaran dan Bapak Ibu guru yang menyampaikan pelajaran. Karena dengan cinta kalian akan belajar dengan senang dan bahagia. Nah, itu kiat untuk belajar di madrasah. Nah, anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bu Suci sampaikan bisa kalian pahami. Dan di sini bisa Bu Suci simpulkan yang pertama yaitu janganlah kalian malas belajar. Karena dengan belajar kalian akan menjadi orang sukses. Jadi sukses itu butuh waktu dan butuh perjuangan yang panjang dengan yang namanya belajar. Maka cintailah belajar. Cintailah mata pelajaran yang kalian pelajari. Cintailah Bapak dan Ibu guru yang akan menyampaikan pelajaran kalian sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kita bahas akan mudah masuk dalam kehidupan kalian, masuk dalam otak kalian sehingga itu akan menghantarkan kalian kepada pintu yang namanya pintu kesuksesan. Terus yang kedua, merasa butuhlah dengan belajar, merasa butuhlah kalian dengan sekolah. Sehingga kalau Anda merasa butuh, maka kalian akan mampu berjuang di sini, kalian akan mampu untuk melampaui segala kendala dan apapun yang akan menghalangi kesuksesan kalian. Sehingga kalian harus benar-benar menanamkan dalam diri kalian bahwa kalian butuh belajar, kalian butuh menjadi orang yang sukses. Itu. Terus kesimpulan yang terakhir yaitu belajarlah dari sebuah kesalahan. Jadi kalau mungkin selama ini kalian selama di SD atau di MI belajarnya belum benar, niatnya belum benar, belajar dari kesalahan itu, ayo kita perbaiki diri kalian, ayo kita perbaiki
semangat kalian untuk belajar di madrasah ini, sehingga dari kesalahan kalian itu menjadi pengalaman yang luar biasa untuk menuju kesuksesan. Teriring doa, mudah-mudahan anak-anakku semua kelas 7 ini nanti menjadi anak-anak yang mempunyai semangat yang luar biasa untuk berprestasi dan akhirnya menjadi generasi-generasi yang sukses dunia dan sukses akhirat. Demikian materi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.